Pada rangkaian kelistrikan mobil, kita sangat familiar dengan yang namanya relay. Lantas, apa Anda sudah sepenuhnya mengerti apa itu fungsi relay dan bagaimana cara kerja relay? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jika kalian suka dengan konten-konten Aryo Abadi Motor, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan kalian tulis di komentar. Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lanjut ke pembahasan. Fungsi relay adalah sebagai jembatan penghubung antara arus dari baterai langsung ke massa. Penggunaan relay akan memotong arus listrik yang melewati rangkaian untuk mencapai beban. Artinya, relay akan membuat aliran arus lebih sederhana dan lebih ringkas. Hasilnya, hambatan yang terjadi pada rangkaian kelistrikan tersebut akan lebih kecil, sehingga penggunaan listrik bisa lebih hemat dan beban kelistrikan bisa lebih maksimal kinerjanya. Relay bekerja seperti saklar biasanya, namun saklar ini akan digerakkan oleh skema elektromagnetik yang diatur oleh saklar utama. Dalam hal ini, saklar di dalam relay akan menghubungkan arus langsung dari baterai ke beban kelistrikan, sehingga arus besar dari baterai tersebut tidak perlu berputar-putar melewati saklar yang letaknya di dalam dashboard. Hampir semua sistem kelistrikan mobil memakai relay, contohnya pada rangkaian lampu atau klakson. Pemakaian relay terbukti membuat cahaya lampu lebih terang dan bunyi klakson juga lebih keras. Hal ini bisa dimodifikasi untuk membuat penghematan pemakaian arus listrik, sehingga tingkat keekonomisan bahan bakar juga akan berpengaruh. Secara umum, pada sebuah relay memiliki 4 buah terminal, antara lain Terminal 30 sebagai penyedia arus dari baterai, Terminal 87 sebagai terminal yang terhubung dengan beban kelistrikan, Terminal 85 sebagai sinyal dari saklar utama atau untuk menentukan kapan relay bekerja. Terminal 86 merupakan massa dari solenoid yang terpasang di dalam relay. Untuk 85 dan 86 ini kita bisa untuk menukarnya. Jadi misalkan 85 kita taruh untuk massa dan 86 ini untuk jalur masuk dari saklar. Terserah kalian mau yang mana. Kemudian ini juga bisa dirubah-rubah ya, tergantung keperluan kepentingan kelistrikannya. Contohnya, jalur masuk adalah massa, maka keluar pengen massa dan rangkaiannya pun berbeda. Kemudian rangkaian masuknya setrum, keluarnya pengen setrum, itu juga berbeda. Kemudian masuknya massa, keluarnya setrum, itu juga beda lagi. Kita harus bisa memahami bagaimana cara untuk merangkaiannya. Relay ada yang memiliki karakteristik normally open. Aliran listrik pada tipe ini akan terputus saat relay dalam kondisi mati. Dan karakteristik NC atau normally closed, yang rangkaian arusnya tersambung saat kondisi relay mati, dan rangkaian ini akan terputus ketika relay bekerja. Dilihat dari jumlah kaki atau terminalnya, relay juga mengalami perkembangan. Setidaknya ada 5 jenis relay yang dibedakan dari jumlah terminal. Tapi kita akan hanya membahas 2 relay saja, yaitu yang kaki 4 dan yang kaki 5. Relay kaki 4 yang menjadi dasar relay ini dipakai pada rangkaian kelistrikan beban tunggal seperti klakson dan fog lamp. Relay ini memiliki kontrol power dari terminal 85 mengatur kapan relay hidup, ataupun bisa dari 86 untuk mengatur kapan relay hidup. Relay 5 kaki, relay ini juga sebenarnya sama seperti relay 4 kaki, hanya saja ada terminal 87A sebagai output kedua. Dengan kata lain, ada 2 buah output pada relay ini. Hal ini memungkinkan sesuatu rangkaian dengan beban ganda bisa dijadikan melalui satu relay. Contoh relay ini ada pada rangkaian headlamp, low and high, dan stop lamp, tail and brake.